2023 Mas Brian keluar. Iya. Oke. 2023. Akhirnya sekarang mutusin solo. Solo dong. Brian punya satu keuntungan gitu ya, di mana sudah melalui sekian tahun bersama dengan satu band legendaris gitu kan. Katakanlah nih Brian memang identik dengan lagu-lagu yang slow, mellow gitu-gitu. Apakah lagu-lagu wedding tadi kalau gue lagu wedding gitu. Pasarnya di situ Pak. Iya. Oh, tapi sering kan lo dapat job. Di situ memang. Iya. Itu pasar yang luar biasa loh Pak. Iya. Setiap bulan banyak tuh. Masih perlu nggak musisi daerah ke Jakarta untuk make it? Kalau perlu atau tidak pasti perlu Pak. Masih perlu. Pasti perlu. Karena ekonomi pusatnya di sini ya. Iya, bagaimanapun pusat media ada di sini juga. Nah itu yang pingin pelan-pelan kita coba memulai gitu ya dari Jogja bahwa kita kembali lagi di Jackson dan sekarang gue sudah bersama Brian Prasetyo Adi. Mungkin banyak yang bertanya-tanya siapa sih dia, tapi kalau lo di geng musik banget ya, kalau lo pengetahuannya di atas gua nih, musik lo nih, ternyata Doi itu adalah vokalisnya Jikustik pasca Pongki Barata. Nah lo, ini kan, Pongki Barata itu 12 tahun di Jikustik, Doi 14 tahun. Tahu nggak? Gue nggak tahu. Lu kemana aja? Asli deh, maksud gue. Coba ceritain dikit banget transisi antara Pongki dan akhirnya lo gitu, terus kenapa sampai akhirnya kok anak-anak kayak gue kok nggak tahu gitu. Maksudnya gue tuh kita jarang ke Jakarta Pak. Nah itu kan masalahnya kan. Coba transisinya. Oke, kalau nggak salah Mas Pongki itu terakhir berada di Jikustik tahun 2008. Terus 2009 awal, kalau nggak salah inget ya, 2009 awal mulai Jikustik tidak ada vokalis atau vokalis. Sebenarnya kalau aslinya adalah Mas Pongki itu vakum kala itu. Vakum, tapi panggung harus tetap jalan. Otomatis harus mencari vokalis gitu kan. Nah, diseleksi dari beberapa vokalis yang ada, tapi nggak tahu siapa-siapanya, nggak tahu karena waktu itu teman-teman yang menyeleksi, tapi Brian masuk sebagai vokalis. 2009 sampai 2011 statusnya adalah sebagai vokalis additional. Karena Mas Pongki belum officially. Tapi manggung udah tuh, udah manggung. Udah manggung. Tapi masih statusnya additional. Statusnya additional. Officially Mas Pongki mengundurkan diri melalui surat tertulis dan lain sebagainya itu 2011. Nah 2011 akhirnya kita ngeluarin album pertama, waktu itu judulnya adalah Kembali Indah. Itu bersama dengan Jikustik. Sampai dengan 4 album kemudian. Terakhir album kita keluarin itu 2019 atau 2020 saya lupa. Itu 2023 Brian keluar. Gitu. Dan permasalahannya adalah kenapa gue nggak tahu adalah kalian nggak ke Jakarta, benar-benar nggak ke Jakarta Mas? Sebenarnya label kita di Jakarta. Label di Jakarta. Cuma memang base kita kan di Jogja. Kita tidak tinggal di Jakarta. Beda ketika Jikustik zaman Pongki gitu ya. Maksudnya mungkin ada base camp di Jakarta juga kali ya. Maksudnya kan namanya tuh gede banget saat itu ya. Sebenarnya sama sih. Maksudnya waktu itu Jikustik juga tidak menetap di Jakarta. Tapi memang mungkin ya, Brian nggak tahu waktu itu kondisinya bagaimana, tapi memang secara fokusnya label kepada artis waktu itu memang lebih baik gitu. Yang zaman itu. Nah begitu eranya berubah, termasuk era vokalisnya juga berubah dan lain sebagainya, era digital dan lain sebagainya, akhirnya fokus label ini mungkin tidak ditaruh penuh kepada Jikustik waktu itu. Sehingga kita secara promo dan lain sebagainya juga tidak sekencang waktu sebelum Brian masuk. 2023 Mas Brian keluar. Iya. 2023. Akhirnya sekarang mutusin solo. Solo dong. Dan nama panggungnya Brian Prasetyo Adi aja apa Brian aja biasa? Brian aja sih. Brian aja. Dan karena belum ada kan kalau nggak salah penyanyi Indonesia namanya Brian kan belum ada. Iya sih belum ada sih. Belum ada kan? Dan lo klaim diri lo sebagai apa? Penyanyi tok? Apakah gue juga singer songwriter juga atau? Ya kalau Brian memang menciptakan lagu juga. Jadi mulai dari
Sebenarnya ada beberapa lagu yang dirilis di saat Brian masih G-Acoustic. ada di era G-Acoustic. Cuma memang itu rilisan. Ketika masih zaman G-Acoustic udah pernah rilis Sudah, under nama Brian gitu? Sudah. Oh iya. Tapi memang tidak yang di boosting gitu ya. Ya hanya sekedar gue punya lagu, kenapa tidak dirilis gitu. Yang mana lagu ini memang tidak, bukan benang merahnya G-Acoustic waktu itu. Rilis sendiri. Terus mulai 2023 sebenarnya bank lagu itu banyak. Bank lagu Brian sendiri ya, sebagai solo ya sebagai gitu. Mas sorry Mas, tapi memang di G-Acoustic 4 album itu sama sekali nggak ada tulisan Mas Brian? Ada banyak. Oke, banyak. Sedikit cerita ya. 2011 itu ada kalau nggak salah album pertama ada 3 lagu kalau nggak salah Brian tulis di situ. Ada single yang sempat naik tapi memang di area tengah. Di Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Jawa Barat, tipis-tipis. Gitu. Marketnya di situ tuh? Iya, marketnya di situ itu Bila Ada Cinta Yang Lain. Itu juga Brian yang tulis. Kita waktu bersama dengan Warner Music 2015, single pertama yang dikeluarin itu juga lagunya Brian. Judulnya So Sweet. Pernah dengar nggak? Belum pernah. Oke, terima kasih. Label gede loh Pak. 2015 tuh Warner lagi apa ya fokusnya? Ya oke, next. Terus beberapa lagu kemudian juga ada yang Brian tulis juga. Gitu. Nah sebenarnya kalau bank lagu Brian sendiri memang banyak. Mungkin kalau di total ada sekitaran 50 something lagu lah yang belum dirilis ya. Di luar dari yang sudah pernah dirilis bersama dengan G-Acoustic. Nah itu dikumpulin semuanya menunggu momen yang tepat untuk bisa dirilis. Nah di tahun 2023 ketika sudah officially tidak berada di dalam satu institusi band gitu kan, mulai nih dikumpulin kira-kira lagu apa nih yang bisa dikeluarin satu dipilah-pilah mana yang tepat pertama, kedua, ketiga, akhirnya keluarlah satu persatu. 2023 itu Brian rilis kalau nggak salah 3 single. Oke, ini kita masih ngomong dari banks lagu itu ya? Iya, dari kumpulan lagu-lagu yang pernah ada itu. 3 lagu, Sudah, Harapan Palsu, Sakitiku Lagi. Ini sedih semua nih karena momennya memang lagi perpisahan kan waktu itu. Terus 2024 keluarlah single Utuh, Cinta Tanpa Alasan. 2 lagu, yang terakhir adalah lagu yang Brian nyanyikan. Rindu yang menyiksa. Rindu yang menyiksa. Jadi itu adalah itu karya terbaru lo, baru nulis banget apa ngambil dari banks yang lama-lama itu deh? Nah perbedaannya adalah 5 lagu. 1, 2, 3, 4, 5. Ya 5 lagu. 6 lagu. 5 lagu yang sebelumnya adalah dari bank lagu yang ada. Nah lagu yang terakhir ini, yang terakhir dirilis maksudnya. Rindu yang menyiksa ya berarti? Rindu yang menyiksa. Itu Brian waktu itu ya ketemu dengan salah satu songwriter di Jogja namanya Om Sam, Sam Naveda. Kita ngobrol banyak gitu kan. Di Burjo nggak Mas? Kagak. kita ngobrol banyak terus sempat bilang, Om ada lagu nggak kira-kira yang fresh gitu. Maksudnya Brian sendiri butuh penyegaran. Setelah lagu-lagu Brian sendiri, adalah satu lagu orang kita bawain. Supaya nggak itu aja gitu. Dicoba ya gitu. Ada satu lagu, coba lagunya Rindu yang Menyiksa. Wih, kata-katanya beda nih. Dari segi penulisan itu gaya penulisannya berbeda. Terus nadanya pun juga asik. Oke lah, coba kita garap ya Om. Mudah-mudahan sih bisa asik lah hasilnya. Setelah kita kerjain musiknya, aranjemennya dan lain sebagainya, ternyata asik. Kita coba perdengarkan kepada orang-orang dekat kita, wih Mas, ya ini fresh nih, maksudnya nggak yang kayak sebelum-sebelumnya gitu, ada baru nih, ada sesuatu yang baru, entah apa ya ini bukan laguku, aku bilang gitu. Oh ya, asik-asik, maksudnya supaya ada dinamikanya lah, gitu. Tapi lo ngerasa belong sama lagu itu kemarin Mas? Iya. Saat dengar pertama kali demonya gitu misalnya? Kayak ngerasa apa ini ya? lagu gue nih, ini punya gue nih gitu. Ini bukan seperti penulisan Brian biasanya, tapi melekat gitu. Iya. Kayak ini lagu gue nih. Iya, lo ngerasa belong kan berarti kan. Gitu. Makanya waktu produksi pun tidak terlalu ada kesulitan yang banget gitu. Maksudnya secara nada juga masih nadanya Brian lah, masih oke lah. Interpretasi segala macam juga masih Brian banget. Tapi gitu. memang berarti bener ya Mas, maksud gue se-visioner band atau musisi gitu ya, se-independen-independennya kreatif mereka gitu ya.
pada akhirnya mungkin di satu titik tuh gue butuh orang lain nih untuk bantu gue lift up kreativitas gue lagi. Iya, maksudnya cerita lo malah ngingetin gue sama hal itu gitu maksud gue. Iya, pasti. Band-band gede gitu, pada akhirnya mereka pakai produser gitu. Ya. Karena butuh tadi lo bilang kan penyegaran segala macam. Betul. Kadang-kadang yang pernah dialami musisi ya, itu juga pernah ada di satu momen di mana kita tuh stuck gitu. Ini lagunya mau diapain lagi? Akhirnya butuh music producer gitu kan, yang mana ide kreatif dan lain sebagainya ya dari dia, bukan dari otak-otak kita masing-masing gitu. Iya. Itu supaya ada penyegaran. Begitu sudah ada penyegaran ini fresh lagi, kita bisa mikir lagi, kita bisa bikin lagi. Ya kira-kira begitulah. Begitu pula dengan pendengar yang akhirnya Brian tahu bahwa pendengar pun juga butuh penyegaran setelah lagu ini kira-kira ritmenya hampir-hampir sama, butuh sesuatu nih. Apakah itu dihantam? Katakanlah nih Brian memang identik dengan lagu-lagu yang slow, mellow gitu-gitu. Apakah lagu-lagu wedding tadi kalau gue lagu wedding gitu. Dihajar, pasarnya di situ Pak. Iya. Oh, tapi sering kan lo dapat job di situ memang. Iya. Itu pasar yang luar biasa loh Pak. Iya. Tiap bulan banyak tuh 4-5. Lo ngover Brian McKnight juga kan pasti? Iya, 1-2. Iya. Lanjut. Ngomongin wedding kan. Terus antara dihajar pakai lagu yang upbeat, katakanlah supaya seger gitu kan, atau mau menggunakan seseorang lain yang involved di karya itu, entah itu produsernya orang lain, entah itu lagunya orang lain. Gitu. Tapi apa bagian dari Rindu Menyiksa yang dikasih dengar Om Sam kemarin, Om Sam? Sam Naveda namanya. Oke, Mas Sam lah gitu. Mas Sam, Bang Sam. Apa bagian dari bagian dari Rindu yang Menyiksa yang ref nih gue gitu. Apa maksudnya Mas? Atau liriknya memang sebegitu indahnya gitu. Maksudnya coba dari kasih tau gue exact Mas, maksudnya. Iya. Apa nih kalimatnya apa gitu atau? Yang pasti ini mulai dari lirik depan itu udah benar-benar berbeda dari apa yang Brian biasa buat. Contoh nih misalkan boleh sambil disenandungin. Ada satu pemeran layar kaca. Bila aksinya bermesraan buatku cemburu mengingatmu. Jadi itu kayak kita lagi kita lagi opera sabun. Kita lagi nonton TV, FTV film. Ada pemerannya itu ceweknya katakanlah. Itu ini tapi jarang ya analoginya ke situ. Iya, mirip sama orang yang dulu pernah ada di dalam kehidupan dia. Tapi pernah lah, pasti pernah mengalami hal itu. Jadi kok kayak gue kalau nonton FTV Tias Mirasih tuh kayak anjir, gue jadi inget Tias Mirasih. Enggak bercanda. Terus lanjut. Terus. Saya ulang versi. Ada satu pemeran layar kaca, bila aksinya bermesraan buatku cemburu mengingatmu. Oke. Itu bagus banget sih. Kayak kita merimain, oh iya pernah ya ngeliat film. Terus kita keinget seseorang yang pernah ada dalam kehidupan kita, terus kita, tapi nggak bisa gitu. Itu satu. Cakep nih, liriknya beda gitu. Terus ada lagi yang di bagian ref, rindu ini menyiksa, rindu ini menyiksaku, rindu orang yang pernah mencinta dan dicinta, tak harap lupakanmu, ku hanya ingin bahagia. Jadi nggak pingin, sebenarnya nggak harus hilang gitu, nggak harus lupa. Dan kita pun pinginnya move on gitu kan, pingin bahagia dengan segala hal yang ada, cuma masih inget aja gitu sama yang dulu. Yang terakhir nih, yang hooknya. Perpisahan itu sakit, tapi perjumpaanlah yang harusnya tak terjadi. Gila gak? Perpisahan itu sakit, kita udah pernah mengalami perpisahan, pasti sakit gitu ya. Tapi bukan perpisahannya yang salah, bukan kala itu ketemu dia kita sesali juga, enggak. Tapi kenapa sih harus ketemu sama dia? Iya. Tapi bagus banget berarti ya. Cakep ya? Iya. Dan dia itu penulis lagu banyak musisi di Jogja kah atau national expose atau gimana? Memang beliau ini belum Sam Naveda. Sam Naveda. Naveda. Belum apa ya,
lagu-lagu yang beliau ciptakan itu sementara masih menjadi koleksi pribadi. Gitu. Sementara. Nah baru di tahun 2024 kemarin mulai nih kayaknya kalau misalkan lagu cuma ditaruh di lemari belakang kok sayang gitu. Lo berarti termasuk kelinci percobaannya Mas Sam? Gitu. Iya dong. Enggak. Project perdana. Project perdana. Lebih tepatnya Project begitu. perdana. Oke. Nah, apakah lo mengaitkan Rindu Menyiksa? Ini kan sebenarnya dibilang lagu sedih. Ya nggak juga ya. Iya. Maksudnya Rindu tuh mau sedih, mau seneng, emang mau selalu menyiksa ya? Iya nggak sih? Seperti dendam, rindu kan harus terbayar tuntas kan? Iya nggak? Lo udah punya pasangan lo? Iya, udah. Iya kan? Udah. Misalnya sekarang kangen sama pacar lo atau istri lo itu kan tetap ada Sesuatu. iya nggak sih? Mau dia mantan, mau dia masih ada sama lo, ya kan emang gitu kan? Iya benar. Iya, berarti ini kan Tapi rindu bukan- itu tidak melulu, maksudnya tidak dalam satu skup kita harus dalam konteks yang sedih loh ya. Iya, makanya gue bilang ini kan berarti bukan lagu sedih kan ya? Bukan. Kalau mau dibilang sedih sebenarnya juga nggak sedih. Orang kita lagi nonton TV Iya. kan nggak sedih. Tapi keinget sama yang dulu. Terus sambil nonton TV sambil ketawa-ketawa aja. Iya. Itu pernah ada gitu. Tapi ada satu di dada dikit yang gitu ada kan? Nggak bisa dilupain. Iya. Nah, Tapi apakah lo gua pengen bahagia gitu. apakah lo mengaitkan liriknya Mas Sam itu dengan personal experience lo gitu? Akhirnya setelah lirik ini ada, tiba-tiba juga pernah ya gue ngerasain seperti ini gitu. Dan pasti yang ngerasain gak cuma gue sendiri, tapi orang banyak pasti pernah ngerasain. Oke. Pernah kan? Pernah. Ya, pernah kan? Sekarang inget Siapa lagi? pasanganku juga ada ini rindu. gitu. Tapi kan nggak putus, nggak sedih gitu. Iya. Gak sedih. Iya. Oke, Mas kita ngomongin kebanyakan musisi Jogja itu kan. Ini kan sebenarnya masih stigma yang anjir ini dari tahun 90 tuh kayak begini loh sebenarnya. Gak berubah. Apaan? Musisi daerah Udah ngomong apaan atau tapi musisi daerah gitu ya. Maksudnya harus ke Jakarta, Mas. Ini kan kita jadi ngambil contoh dari lo di Jikustik tuh gue nggak tahu dan jawabannya sesimpel kalian nggak ke Jakarta gitu. Iya, tapi mau sampai kapan semua Iya, orang maksudnya, harus ke Jakarta gitu kan. Apakah akhirnya musisi Jogjanya tuh nggak apa ya? Akhirnya kita kuatin. Nah, apakah lu akhirnya punya fanbase yang sebenarnya udah kuat di Jogja baru lu keluar gitu? Kalau kita ngomongin Brian ya, memang tapi itu tuh nggak cuma untuk Brian. Semua musisi bagus kan tidak hanya dari Jakarta gitu. Tapi kita ngelihat sendiri aja, maksudnya Jogja itu punya sekolah Institut Seni Indonesia, terus ada kalau SMA-nya itu ada SMM dan lain sebagainya. Sekolah musik itu ada beberapa di Jogja dan mereka menghasilkan talenta-talenta yang luar biasa. Nah, kalau melihat kondisinya saat ini memang akhirnya semua mata pencaharian itu adanya di Jakarta. Iya. Nah, itu yang pingin pelan-pelan kita coba memulai gitu ya dari Jogja, bahwa gimana caranya musisi-musisi ini bisa terakomodir paling tidak secara fasilitasnya ketika mereka mau merekam ada studio yang proper misalkan. Ketika mereka mau rilis ada wadah di mana mereka bisa merilis lagu itu dan didengarkan oleh orang, karena percuma juga mereka ngerilis sendiri via apa sih sekarang web kan banyak juga DSP gitu-gitu pihak ketiga, tapi ya akhirnya hanya sebatas rilis aja gitu, tidak ada push apa namanya ya kalau di DSP itu untuk bisa didengarkan boosting gitulah, boostingnya. Tahu nggak Mas? Spotify kan baru ngeluarin ada salah satu lembaga gitu, mereka tuh ngasih data 200 juta lagu dalam 1 tahun yang dirilis di Spotify, tapi cuma 10% yang didengar sama orang, yang bener-bener didengar. Kalau nggak salah ada 1.000 lagu per day. 1.000 lagu per day, ya kan? Yang denger nggak nyampe 1% malah kalau itu. 1%. Ya itu PR-nya sekarang ya. Maksudnya kalau kita ngomongin 20 tahun yang lalu mungkin tidak seperti itu. Tapi sekarang rekaman proper dulu mahal banget kan. Betul. Sekarang di kamar aja rekaman bisa proper gitu. Bisa. Dan distribusikan sendiri pun bisa. Bisa sendiri. Hanya saja yang perlu
garis bawahi adalah bahwa mendistribusikan sendiri itu tidak semudah itu gitu. Maksudnya tetap kita harus melakukan hal-hal yang lain. Nah, kalau yang Brian lakukan adalah memang Brian punya satu keuntungan gitu ya, di mana sudah melalui sekian tahun bersama dengan satu band legendaris gitu kan, yang mana ini juga di dalam Jigustik itu juga ada proses yang luar biasa juga, mulai dari perkenalan yang pahit dengan fans lama, kita grab lagi fans yang baru. Nah itu akhirnya bisa mengenal Brian gitu, dan Brian juga kenal dengan mereka. Akhirnya kita bisa menjadi satu keluarga walaupun tidak pernah berjumpa gitu. Dari basic ini akhirnya Brian bisa terus berjalan walaupun tidak di Jakarta. Dalam artian off air masih terus ada di area tengah lah. Ya, berarti fans Jigustik era Mas Brian termasuk kebawa juga ketika Mas Brian solo ya? Ada beberapa yang begitu ya. Tapi kalau kita bilang bawa dan tidak membawa, sebenarnya itu kan haknya mereka. Maksudnya mereka masih mau suka dengan. Tapi mereka terinfo kan kalau Mas Brian terinfo punya, pasti dong. Mereka suka, ya kita bersyukur. Maksudnya Brian bersyukur, mereka tetap masih mau mendengarkan karya-karya Brian yang baru. Mereka sama sekali tidak mendengarkan pun tidak masalah gitu, karena itu fair aja. Suka-suka hati mereka aja kan gitu. Berarti jawabannya masih perlu nggak musisi daerah ke Jakarta untuk make it? Kalau perlu atau tidak pasti perlu, Pak. Masih perlu. Pasti perlu. Karena ekonomi pusatnya di sini ya. Iya, bagaimanapun pusat media ada di sini juga. Pusat media di sini. Betul. Memang perlu. Next sekarang sebenarnya ada di Jogja sih, cuman ini lagi bikin gue di Nganjuk. Lanjut. Serius di Nganjuk? Enggak ada. Ngapain bikin di Nganjuk? Ya nggak apa-apa sih, maksudnya mohon maaf nih teman-teman di Nganjuk, bukan maksudnya begitu. Gimana tadi? Media ada di sini juga, ekonomi ya, di sini pusat juga. Media di sini. Teman-teman media semua juga menyebarkannya dari Jakarta. Ya kalau mau dibilang perlu atau tidak, Brian bisa pastikan perlu. Gitu, karena tapi apakah penting untuk bikin fanbase dulu di lokal ketika sudah kuat baru ke Jakarta? Apa memang dari awal start kayak Mas Brian gini? Itu tergantung dari musisinya. Dari seberapa kuat juga modalnya gitu kan. Karena kalau misalkan berawal dari nobody yang merintis pelan-pelan, modal mungkin juga terbatas, memang kita perlu berrelasi dengan orang lain sebanyak mungkin gitu. Kita perlu bentuk. Dan bentuknya bukan hanya uang ya Mas maksudnya? Bukan. Fanbase, terus komunitas dan lain sebagainya, memang kita perlu rangkul semuanya. Kenapa? Karena ya dari orang-orang itu, dari teman-teman kita itu, kita bisa mendapat support menyebarkan karya kita. Gitu-gitu. Nah kecuali memang permodalannya gede. Blasting, boosting, apa segala macam di sosial media, ya sudah difasilitasi juga kan sama sosial media. Tapi memang itu berbayar semua kan. Iya, benar. Nah Mas Brian berarti sekarang kan under salah satu label baru, namanya Container. Which is kamu juga bagian dari itu kan? Iya, sedikit-sedikit terlibat di dalamnya. Kenapa? Bikin Brian dulu solo baru bikin Container, apa Containernya udah ada? Terus, gue aja dulu deh yang jadi talentnya. Container ini sebenarnya satu project yang cukup dadakan sebenarnya. Untuk memfasilitasi projectnya Brian? Enggak. Oh enggak? Enggak. Jadi awalnya adalah Container itu kan ada beberapa orang di dalamnya gitu ya. Kita waktu itu ngobrol. Terus case by case yang ada di Jogja itu kita coba bedah. Gitu. Salah satunya adalah wadah untuk menaungi musisi-musisi terutama yang berada di Jogja. Tidak melulu berasal dari, maksudnya asli lahir di Jogja, enggak, tapi paling tidak yang berdomisili di Jogja atau mungkin lagi kuliah skena di Jogja. Skena Jogja. Itu memang tidak ada fasilitas atau wadah yang cukup besar untuk mereka bisa bernaung. Gitu. Akhirnya mereka jalan sendiri-sendiri dengan keterbatasan mereka masing-masing.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa sumber daya manusia di Jogja itu luar biasa, Pak. Kita bisa mau cari apa aja. Ahli IT ada, multimedia ada, musisi jago, aduh jutaan. Gak jutaan sih, ribuan. Terus sekolah-sekolah lainnya ya. Nah itu kenapa kita tidak jadikan sumber daya ini yang which is adalah teman-teman satu daerah gitu kan. Untuk kita bisa mengembangkan bersama sesuatu yang berguna untuk masyarakat Jogja itu sendiri juga gitu. Nah mulai dari itu akhirnya karena basically Brian ada di musik ya Brian coba tawarkan, Brian coba propose ke teman-teman untuk yuk kita coba garap juga yang divisi musik di luar dari divisi-divisi yang lain. Oh, kontainer itu berarti juga hal-hal kreatif. Akan begitu. Oh gitu. Iya, nextnya nggak musik aja. Mungkin tidak, nggak tahu ya nanti akan berjudul kayak one stop shopping lah. Ya. Bukan ya lebih ke hub nantinya. Oh ke hub ya. Oke. Jadi dari berbagai macam hal bermuara di satu kotak gitu. Oke. Berarti lo adalah artis pertamanya kontainer. Salah satunya. Oke. Salah satunya. Ada satu lagi namanya Rebecca Simulankir. Oke, Mas Brian, ke depannya apakah mau ngambil lagi bangs lagu kemarin atau ngajak Mas Sam ke Burjo lagi, aku bagi lagu-lagu lagi gitu. Ke depannya apa? Ke depan rencananya banyak, Pak. Salah satunya adalah bank lagu yang sudah direkam, yang sudah jadi master itu sudah ada beberapa lagu. Dan itu harus dan pasti harus keluar gitu kan. Yalah udah jadi master. Betul. Mau diapain lagi? Sayang kalau nggak dikeluarin kan cuma jadi lagu didengerin sendiri. Mending ya disebarin aja, orang lain mau denger silakan. Enggak juga kita sebarin lagi yang lain gitu kan supaya orang ngedengerin. Itu pelan-pelan mudah-mudahan sih nanti jadi sesuatu, nggak tahu apa. Itu dengan Om Sam ada beberapa project yang kita sudah bikinkan timeline juga karena lagu-lagu beliau ini juga lagu-lagu yang... Apakah Mas Sam akhirnya jadi in-house writer-nya kontainer? Pastinya. Soalnya lagu-lagunya ajaib, Pak. Iya. Serius, lagu-lagunya ajaib. Coba dengerin nanti lagunya Rebecca nih yang habis ini. Cinderella Batak. Itu ajaib juga itu. Maksudnya nggak kepikiran orang Batak kan banyak banget kan. Ini jangan dibahas nanti, saya nggak ada bahasan sama Rebecca. Oke, baik, siap. Ini pancingan aja sih. Gitu. Ya, yang jelas kalau project dengan Om Sam sudah ada beberapa yang sudah masuk timeline. Terus sudah ada beberapa yang sudah jadi master juga. Nanti tinggal disusun aja untuk rilisnya siapa duluan gitu, yang mana duluan. Berarti hitungannya peluru udah rapi lah, tinggal tembak-tembakin aja gitu. Cukup rapi. Promonya yang belum rapi. Nah itu. Bantuin lah makanya. Ya kita bantu yang kita bisa lah. Yang nggak bisa sekalian lah. Yang nggak bisa sekalian lah. Ke Burjo depan kita ngobrol. Tapi memang promo digital saat ini memang tricky memang ya. Kita kayak tahu teorinya tapi implementasinya failnya gede juga, presentasi failnya juga gitu. Iya, 50-50 sih Pak. Maksudnya sekarang itu kita sudah mencoba berbagai macam cara, tapi ya yang jadi sekian persen gitu. Bener. Yang bisa kita lakukan adalah akhirnya memperbanyak kuantitinya. Nah akhirnya gitu kan. Begitu pula kan dengan posting sosial media dan lain sebagainya kan kita nggak pernah tahu nih. Kayak nyebar jala aja kan. Mana akan viral dan segala macam ya sudah. Itu memang strategi yang lagi dilakuin beberapa label juga sih. Kira quantity aja udah. Nah, kepanjangan terakhir. Berarti kontainer kan punya strategi untuk quantity adalah nomor satu. Tapi apa kualitas dijaga juga apa? Oh pasti dong. Pasti. Kayaknya orang kayak lo nggak mungkin yang nyanyi Bo. Pasti. Kita nggak sembarang. Maksudnya begitu lagu itu jadi penyanyi yang menyanyikan pun kita pilih kontainer pilih bukan kita ya kontainer pilih orang yang memang benar-benar fit dengan lagu itu. Terus dari sisi penggarapan musiknya pun juga cukup detail lah kita. Ya sama lah dengan kalau untuk quality kita bisa bilang kita sama dengan label-label yang ada di nasional ini. Yang skupnya sudah nasional maupun internasional. Itu bisa dipastikan karena orang-orang yang mengerjakannya pun juga
pernah mengerjakan di berbagai macam label gitu. Oke. Mas Brian kalau mau tahu update soal Mas Brian, boleh. Instagram atau di YouTube atau di Spotify namanya Brian Prasetyo Adi. Ya, yang pasti Brian lagi mengeluarkan satu single baru nih teman-teman semuanya yang lagi nonton. Judulnya adalah Rindu Yang Menyiksa. Boleh teman-teman dengerin semuanya di Spotify, Apple Music, YouTube Music. Semua DSP adalah ya? Semuanya di DSP ada. Dan itu namanya Brian Prasetyo Adi? Brian Prasetyo Adi. Nanti dicari aja ya Brian Prasetyo Adi atau Brian Rindu gitu. Brian Rindu Yang Menyiksa. Brian Yang Menyiksa katakan. Iya. Itu pasti ada lah ya? Tapi saya nggak suka menyiksa kok. Iya. Kalau Instagram? Gitu. Untuk update tentang apapun tentang Brian bisa langsung ke sosial media Brian. Semuanya Brian Prasetyo Adi. Instagram, TikTok, Facebook. Facebook nggak pernah update sih. Mirroring aja di Instagram. Terus di Instagram isinya musik doang atau ada pribadi juga, Mas? Ada pribadi juga. Bagusnya gimana sih kalau begitu? Enggak, pribadi juga harus. Pribadi juga harus ya? Itu malah lebih ini. Engaging. Nanti kalau ngomongin soal ini di luar kamera ya, Mas. Oke, siap. Ya. Oke. Itu aja ya. Siap. Kalau mau tahu lebih banyak lagi soal Brian, komen di bawah. Ketemu lagi di Cek Sound episode berikutnya. Terima kasih sebelumnya, Mas. Thank you, Mas Yo. Thank you. Dah. Siap.